Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pembelajaran daring dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang kewajiban dan hak dari seorang guru di mata kuliah profesi pendidikan. Silahkan teman-teman mahasiswa bisa simak video ini sampai dengan selesai agar teman-teman bisa memahami seperti apa kewajiban serta hak dari seorang guru di Indonesia. Sebelum kita bahas tentang hak dan kewajiban dari seorang guru, kita lihat terlebih dahulu gambar pada slide ini. Perhatikan gambar di bawah ini ya teman-teman. Di sini ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan gambar di atas, manakah yang menunjukkan hak dan kewajiban dari seorang guru? Nah, sebelum kita bahas atau kita jawab dari pertanyaan ini, coba teman-teman perhatikan dan interpretasikan gambar-gambar di slide ini gitu ya. Kira-kira di gambar pertama ini apa sih yang dilakukan oleh guru dan siswanya? Aktivitas apa yang dilakukan? Begitu juga di gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Oke, di gambar pertama ini kita lihat bahwa ada seorang guru gitu ya yang sedang melakukan tugasnya sebagai seorang guru. Di sini bisa dikatakan sedang menjelaskan suatu konsep gitu ya, atau menceritakan suatu fenomena kepada siswa-siswanya ya. Itu pada gambar 1. Nah, apakah itu masuk ke hak atau kewajiban dari seorang guru gitu ya? Kemudian yang gambar kedua juga sama, di sini terlihat bahwa seorang guru itu sedang memperlihatkan suatu huruf gitu ya, kemudian menjelaskan juga huruf itu kepada siswa-siswinya. Nah, apakah itu termasuk hak atau kewajiban dari seorang guru ya? Kemudian di gambar 3 itu terlihat sedang ada forum pelatihan gitu ya, pelatihan tentang guru inovatif dan kreatif. Nah, kira-kira di gambar 3 ini apakah masuk ke dalam hak atau kewajiban dari seorang guru? Nah, terakhir gambar keempat ini adalah contoh sertifikat pendidik di mana seorang guru itu melakukan serangkaian kegiatan PPG gitu ya. Kemudian dari kegiatan PPG itu menghasilkan sebuah sertifikat pendidik. Nah, itu termasuknya hak atau kewajiban seorang guru. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pada gambar berdasarkan gambar ini gitu ya, kita bisa bahas penjelasannya di slide berikutnya. Sebelum kita bahas terkait dengan hak dan kewajiban yang diperoleh atau didapatkan oleh guru, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, dikaitkan atau didefinisikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan atau kewenangan. Atau kita bisa juga mendefinisikan hak itu adalah sebuah kekuasaan mutlak untuk menerima atau melakukan suatu hal karena memang sudah seharusnya diterima dan dilakukan oleh suatu pihak dengan catatan tidak melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan untuk kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dan mengharuskan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan benar. Itulah arti dari kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini teman-teman biasanya berjalan seiringan gitu ya, beriringan. Ada hak dan ada kewajiban. Tetapi biasanya kalau untuk hal kewajiban dari guru itu yang lebih diutamakan atau didahulukan itu kewajibannya terlebih dahulu. Baru selanjutnya adalah diikuti oleh hak dari seorang guru. Itu ya pengertian untuk hak dan kewajiban. Oke teman-teman, tadi sudah kita jelaskan terkait dengan definisi kewajiban dan juga hak ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke kewajiban dari seorang guru.
Kewajiban seorang guru ini ada beberapa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif gitu ya, atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran itu adalah suatu proses di mana guru itu harus menyusun rencana sistematis sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Di mana di dalam perencanaan pembelajaran ini sering kita disebut sebagai RPP atau modul ajar, yang isinya tuh berkaitan dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Harus ada tujuan pembelajarannya, kemudian juga materinya, kemudian media pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran, sampai dengan penilaian. Itu harus ada di perencanaan pembelajaran atau yang suka kita sebut sebagai RPP atau modul ajar gitu ya. Proses ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan juga efisien ya, memandu seorang guru untuk melaksanakan proses pembelajaran itu dengan baik dan benar gitu. Kemudian selanjutnya setelah merencanakan pembelajaran, langkah berikutnya adalah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, melaksanakan proses pembelajaran ini sudah pasti gitu ya, mengikuti dari perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Jadi sudah direncanakan kemudian dilaksanakan. Selanjutnya adalah menilai dan juga mengevaluasi. Menilai ini adalah suatu proses pengumpulan data untuk memahami ya status terkini atau informasi untuk perbaikan gitu. Sedangkan untuk evaluasi itu adalah proses membuat penilaian atau keputusan tentang nilai dan efektivitas suatu hal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan gitu ya. Nah, itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, untuk kualifikasi akademik ini merupakan salah satu dari kriteria guru profesional ya. Ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, di mana kualifikasi akademik itu bisa kita artikan sebagai tingkat pendidikan formal. Artinya seorang guru itu perlu terus-menerus menambah pengetahuan formalnya gitu ya. Misalnya studinya lanjut, ikut S2, S3 dan seterusnya. Kemudian juga ikut pelatihan, misalnya pemerintah mengeluarkan kurikulum baru atau suatu kebijakan baru. Nah, guru-guru itu bisa melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengetahui perkembangan dari kurikulum tersebut gitu ya, atau seminar atau penelitian ilmiah. Kemudian meningkatkan kompetensi juga gitu ya secara berkelanjutan. Nah, kita tahu bahwa kompetensi dari seorang guru itu kan ada 4 ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kepribadian, di mana kompetensi-kompetensi itu harus terus dikembangkan gitu ya, agar proses pembelajaran itu semakin efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi seorang guru itu jangan hanya puas dengan pengetahuan yang sudah ada, tetapi terus menggali gitu ya, pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga teknologi. Kemudian yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Nah,
Jadi guru harus objektif ini diartikan sebagai guru itu menilai dan memperlakukan siswa itu berdasarkan kemampuan, usaha, dan perilaku mereka, bukan karena faktor-faktor pribadi ya, seperti latar belakang tadi, latar belakang sosial, kemudian juga status sosial ekonominya gitu ya, seperti misalnya kurang mampu ataupun yang mampu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi guru itu melihat bahwa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang gitu ya, sehingga dari sikap ini perlu dikembangkan agar siswa tuh merasa dihargai, diterima oleh seorang guru. Ketika seorang guru itu bersikap objektif dan tidak diskriminatif, guru ini mampu menciptakan suasana kelas itu yang harmonis gitu ya, menghargai perbedaan, sehingga pembelajaran tuh menjadi jauh lebih bermakna dan berkeadilan gitu ya bagi semua siswa. Nah, kemudian yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama etika. Nah, maksud dari pernyataan ini diartikan bahwa seorang guru itu harus menjunjung tinggi aturan dan norma yang berlaku gitu ya dalam menjalankan tugasnya. Seorang guru itu tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Karena dengan menjunjung tinggi atau melaksanakan kode etik ya, atau perundang-undangan atau hukum etika yang berlaku, guru ini bisa menjadi teladan gitu bagi peserta didiknya, seperti menunjukkan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab. Nah, sikap ini mencerminkan dari seorang guru profesional gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini dimaksudkan bahwa seorang guru ini memiliki peran sangat penting gitu ya dalam menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air kepada peserta didiknya. Guru itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dari siswa. Siswa itu bisa terbentuk karakternya salah satunya dari pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam kehidupan sekolah ya, guru itu harus mampu menciptakan suasana yang harmonis, kemudian saling menghargai, kerjasama, toleransi, tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan juga budaya. Dengan demikian, guru menjadi teladan dalam menjaga keutuhan bangsa melalui proses pembelajaran. Selanjutnya kita bahas terkait dengan hak-hak dari seorang guru. Setelah tadi kita bahas tentang kewajibannya gitu ya, sekarang kita bahas tentang haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 14 menyatakan bahwa guru itu memiliki sejumlah hak yang harus dijamin dan dipenuhi baik oleh pemerintah, kemudian juga lembaga pendidikan maupun masyarakat gitu ya. Hak-hak ini sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Maksudnya adalah guru itu berhak untuk mendapatkan gaji yang layak setelah melakukan kewajibannya gitu ya. Kemudian juga tunjangan profesi jika ada tunjangan profesi, serta fasilitas kesejahteraan lainnya yang sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya oleh guru tersebut. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, pensiun gitu ya, kemudian juga perlindungan hukum. Kalau sekarang mungkin ada BPJS dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasinya. Nah, di sini guru dapat menerima penghargaan atas kinerjanya gitu ya, dedikasinya maupun kontribusinya selama guru tersebut mengabdi dalam dunia pendidikan. Baik misalnya seperti kenaikan pangkat gitu ya, penghargaan moral maupun dalam bentuk materi. Kemudian yang ketiga, memperoleh perlindungan
dalam melaksanakan tugas dan hak-hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini berkaitan dengan perlindungan hukum gitu ya. Guru dilindungi secara hukum dalam melaksanakan tugas profesinya dari tindakan kekerasan, ya, ancaman atau intimidasi atau bahkan perlakuan yang tidak adil dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat gitu ya. Kemudian yang keempat, memperoleh kesempatan dalam meningkatkan kompetensi. Nah, tadi kalau misalnya dari kewajiban seorang guru itu, guru harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik dan juga potensi lainnya. Nah, ini didukung dengan haknya gitu ya. Guru juga karena ada kewajiban tadi berkaitan dengan hak juga. Jadi bukan hanya kewajiban untuk meningkatkan kualifikasi dan potensi, tapi guru juga diberikan kesempatan gitu ya untuk meningkatkan kualifikasi dan juga kompetensinya tadi. Guru berhak untuk mengikuti pelatihan, seminar, kemudian penelitian ataupun pendidikan yang lainnya yang berguna untuk mendukung profesionalitasnya gitu ya, untuk mendukung dari tugasnya sebagai seorang guru, agar dengan adanya ikut serta dalam mengikuti pelatihan dan lain-lainnya itu bisa pengetahuan guru itu jadi berkembang gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalitasannya. Jadi guru ini berhak ya untuk mendapatkan fasilitas mengajar yang memadai seperti ruang kelas, media pembelajaran, sumber belajar lainnya yang ada di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, guru itu diberikan kebebasan dan untuk menilai ya dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, sanksi kepada peserta didik dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Jadi guru itu memiliki wewenang untuk menilai hasil belajar siswa sesuai dengan standar yang berlaku gitu ya. Kemudian yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Nah, ini ya. Jadi guru itu harus ada jaminan dari pemerintah maupun instansi lainnya gitu ya untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya gitu ya, bebas dari tekanan, diskriminasi ataupun perlakuan-perlakuan lain yang merugikan dari guru itu sendiri. Yang ke 8 ya, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Nah, maksudnya apa gitu ya? Jadi guru itu diberikan kebebasan untuk mengikuti berbagai organisasi, terutama yang berkaitan dengan profesi seperti perhimpunan gitu ya, perhimpunan guru apa, atau misalnya kayak PGRI, organisasi apa yang berkaitan dan mendukung dari profesionalitas dari guru tersebut ya. Kemudian memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan potensi, dan terakhir memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, kemudian juga lembaga pendidikan ya maupun masyarakat yang diperoleh oleh guru. Oke, selanjutnya teman-teman ada hak guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sebenarnya ini pertama kali ya hak guru dicetuskan dan ini belum selengkap yang tadi gitu ya. Dimana di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menjelaskan bahwa hak guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas. Yang kedua adalah penghargaan sesuai dengan tugas dan kinerja dari guru. Yang ketiga pembinaan karir, keempat perlindungan hukum, dan terakhir kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana. Itulah hak-hak dari seorang guru. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk
kali ini terkait dengan hak dan kewajiban dari seorang guru. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan dipelajari. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.